hari kita ketemu ya dalam setiap pembahasan APBD. Tetapi fokus pembahasan kita itu adalah berkaitan dengan materi yang saat itu kita bahas. DPRD sebagai salah satu, bukan salah satu, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dari sisi Undang-Undang 23 itu punya fungsi budget, fungsi pengawasan, dan juga fungsi pembuat undang-undang. Nah itu legislator kah? Itu. Nah, BAPEDA dibentuk berdasarkan atas peraturan daerah yang disahkan oleh DPRD. Begitu toh Mas? Ya. Jadi kemudian ada luas itu, ada rumahnya, kemudian ada isinya. Itu semua perda. Nah, rumah yang ada dan hari ini kita sudah jalan, tapi isinya ini lengkap atau tidak, itu juga kita melakukan pengawasan terhadap itu. Jadi kemudian yang kedua juga berkaitan karena fungsi bapak-bapak adalah abdi negara untuk pemerintah dan abdi masyarakat. Tetapi dalam kedudukan hukum lain, bapak-bapak ini juga masyarakat yang juga harus diperjuangkan oleh DPRD. Kalau hanya rakyat, kalau tidak memperjuangkan pegawai negeri, berarti kami DPRD juga salah. Karena memang bapak-bapak secara politik praktis tidak boleh menjadi tidak boleh memihak ya, atau berperan aktif secara berperan aktif dalam keputusan-keputusan politik atau kegiatan-kegiatan politik. Tetapi tidak kemudian menuntut hak konstitusi sebagai warga negara untuk memilih toh. Berarti juga memilih kami. Jadi hukumnya wajib. Ini salah satu komponen yang hari ini Bapak belum perlihatkan kepada kami. Bapak ini berarti satu organisasi kelembagaan yang juga harus disupport oleh DPRD sebagai elemen penting dalam proses pembangunan negara daerah ini. Itu poin kedua. Poin ketiga, di dalam tugas Bapak-Bapak itu Bapak-Bapak juga kemudian diberikan kewenangan mutlak penuh untuk kemudian melaksanakan pengelolaan terhadap APBD. Mengelola APBD yang akan disetujui oleh DPRD untuk kemudian dilaksanakan. Setelah itu kembali mempertanggungjawabkan kembali kepada DPRD. Khususnya dalam bidang perencanaan, ya memperolehnya. Jadi hari ini sebagai mitra, mungkin ini kali pertama ya. Selama kabupaten ada ya. Sepertinya gitu. Ya. Itu mencoba membuat orang nanti bilang itu hal baru, tidak. Mitra ini harus bicara dari hati ke hati dalam konteks kita demokrasi. Kami memang tidak dalam bidang itu, tetapi bapak-bapak punya bidang di situ dan kita perlu bersama-sama berpikir, bertindak, sedang sehingga sedekah. Karena kami itu bagian dari penyelenggaraan pemerintah. Nah, dengan dasar itu maka saya boleh memperoleh informasi sebanyak mungkin dari hal yang tadi saya sampaikan itu kepada Bapak-Bapak. Bapak jangan lupa kesejahteraan aparatur pegawai itu juga menjadi tugas kami. Saya ulang lagi bahwa pegawai negeri ini unsur penyelenggara negara, tapi saya sangat yakin dan saya Bapak belum semua, tidak semua sih. Tapi karena istri saya juga kredit, jadi saya tahu mungkin Bapak belum juga kredit. Kalau kredit maka Bapak sudah bergantung di bank itu sebagai orang yang mati enggan hidup tak mau. Tanggal 15 itu Bapak-Bapak sudah saya pastikan ya, mungkin salah. Tanggal 15 itu ya pulang kantor itu kalau marah ya maka kosong harus terima. Ya mungkin dalam pertemuan ini ada rumusan-rumusan aturan yang bisa didorong oleh DPRD untuk kesejahteraan pegawai. Yang kami tidak mungkin kasih uang karena kami tidak ada pada wilayah itu.
tapi kebijakan dan kemudian pendapat-pendapat kami dalam bentuk untuk membuat peraturan. Karena kami ini legislator kan, bukan Bapak orang. Bapak boleh mengusulkan, tapi kami yang harus mengesahkan. Bapak mengusulkan satu perda dengan kami usulkan dalam bentuk yang sama, Bapak punya gugur, kami punya diterima. Ini undang-undang. Bukan saya yang bicara, kalau saya bicara pasal. Jadi, Pak Sekretaris, 4 hal itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak. Kemudian kita berdiskusi. Jadi diskusi pertama mungkin langsung ke pertanyaan saya. Kita ini, dia tipe apa ini? Baru ya, jauh. Tipe Bapak bisa menjelaskan? Masuk tidak? Kami ini TBA, kenapa TBA? Karena memang berdasarkan ya, Pres 618 yang TPA ketemu semua setahun, tapi pasukan di dalam memiliki persyaratan TPA kan. TPA ada pembangunannya begitu TPA, tetapi dalam operasionalnya dia TPB seperti di yang kita ketemukan di ya. Gitu. Jadi coba Bapak jelaskan itu kepada nanti orang nanti teman-teman kami dari sisi pelaksanaan, dari sisi sumber daya manusia sebenarnya kita kuantitas kita terpenuhi Bapak. Tapi kualitas dan pengalaman-pengalaman dari sisi bidang perencanaan maupun kelimpangan kita juga minim. Terbukti bahwa ini sudah bukan menjadi rahasia lah, kita sudah menjadi perbincangan umum bahwa pada akhirnya yang punya pemahaman lebih baik di sisi perencanaan dan lain sebagainya hanya cuma beberapa orang, sedangkan yang lain seperti itu. Karena itu kita punya teman-teman yang punya perencanaan baik, yang hari ini yang bagus-bagus, minta maaf macam Pak Edwi di Bomasilo, mereka juga autodidak Bapak. Mereka tidak lahir dari pelatihan-pelatihan, tapi mereka juga lahir dari autodidak dan pengalaman kerja. Tetapi kita yang lain pun juga akhirnya sedikit minim tentang pengetahuan perencanaan. Karena kita juga di Bapeda kurang pelatihan-pelatihan ya. Kita kurang perencanaan. Terus karena sudah kurang pelatihan perencanaan, terus teman-teman yang baru masuk juga dengan mungkin mereka dulu menjabat di tempat lain, itu beda, terus masuk di perencanaan harus dipaksakan untuk menyesuaikan, tapi tidak sekali dengan iklan-iklan dan pelatihan-pelatihan workshop, sehingga kita minim sebenarnya dari sisi kualitas sebagai perencana. Itu yang pertama. Tapi kalau kuantitas kami sudah cukup 41 untuk ini sebenarnya sudah cukup. Cuma mungkin itu karena kita penuh kualitas kurang, sehingga yang bermain cuma beberapa orang, akhirnya juga pada akhirnya dari sisi fisik kelelahan, kecapean sendiri. Gitu. Tapi kalau semua sudah bagus, ada pelatihan bagus dan semua sudah siap, sebenarnya lebih enak. Para kepala bidang bisa kontrol saja, yang para kepala sub bidang tinggal eksekusi, gitu juga dengan Islam. Terus juga peralatannya kita punya peralatan dari sisi penyelenggaraan pun juga memang kami sendiri, kadang orang di luar berpikir, sampai saya juga termasuk dulu masih kerja di BKD seperti itu, orang Bapeda dong yang berarti betul uang banyak, padahal ternyata setelah saya masuk ternyata orang BKD uang saat itu lebih besar daripada orang Bapeda hari ini. Kami cuma kelola 16 miliar, 18 miliar, terus setelah itu punya efisiensi harus turun, kita juga jatuh bangun, sehingga saya pikir Bapak orang juga paham program kegiatan itu tidak bisa berjalan kalau tidak didukung dengan penyelenggaraan yang cukup. Nah, terus kami juga punya ada sub bidang yang kosong. Kemudian kami saat ini juga sementara merancang telan staff. Beberapa waktu lalu kami
ada vakum harusnya sudah, tapi sementara berancang rusak untuk perubahan nomenklatur. Perubahan nomenklatur dari Bapedagibang ke Bapelida. Terus beberapa fungsi seperti di Paemin ini ada salah satu sub bidang yang sangat diperlukan, yaitu sub bidang data dan informasi. Itu sangat diperlukan. Itu yang saat ini tidak ada. Itu yang saat ini tidak ada, sehingga agak sedikit kewalahan Pak Edi juga. Terus di sisi yang berbeda adalah kita punya struktur, namanya di sini itu apa namanya, tata ruang dan kewilayahan. Infrastruktur dan kewilayahan. Struktur lama yang sudah harus dibuang atau dibuang, dipindahkan ke Infrastruktur dan kewilayahan. infrastruktur. Bukan dulu tata ruang. Bukan. Tata ruang yang dipindahkan TPU toh. Iya. Yang saat ini kondisi saat ini kondisi. Kondisi saat ini kita punya juga ada beberapa tugas PU yang kita laksanakan, tapi kita sudah usul untuk mau diubah dan dipindahkan ke BU. Mungkin saja bahwa dari sisi sumber daya manusia, dari sisi kualitas, keuangan, peralatan, dan kita punya untuk mobilisasi. Itu Pak Kaki, nanti mau tahu Sakit role. Yang role nanti pertama ya. Saya minta dulu Pak Sekretaris. Ini penjelasan. Lanjut dulu, Pak. Nanti pada tingkat kesimpulan nanti saya akan mencoba. Cukup ini. Kemudian pegawai lembaga itu didukung di teknologi BJP ada 38 orang. 27. 28 orang. Oke. Kemudian tadi peralatan ini belum spesifik ya, belum selesai dijelaskan. Silakan dijelaskan dengan peralatan itu. Peralatan ini seperti kita, kebetulan teman-teman di kantor ini ada yang punya membutuhkan perangkat-perangkat komputer yang memang besar, yang habisnya besar. Misal macam teman-teman di kewilayahan itu mereka biasa install aplikasi-aplikasi yang memang membutuhkan SSD atau ininya besar, RAM-nya besar. Nah, itu juga berpengaruh terhadap harga. Terus misal macam sekarang kita juga pada saat pembahasan, nah kita masih seperti begini. Nanti kalau Bapak lihat, kalau kita fokus nanti akan fokus mirip-mirip macam seperti kebutuhan-kebutuhan. Ini kita punya media juga media lama yang memang masih kita manfaatkan. Tapi itu juga menunjukkan bahwa kita tidak egois, walaupun kita sebenarnya perencanaan ingin lihat, tapi kita tetap masih konsisten dengan kondisi saat ini. Ini 28. Ini sekretaris yang bicara sekarang. Saya minta ke bidang-bidang. Silakan berpendapat. Sudah. Belum status. Sama saja. Nanti sebentar ya. Bidang-bidang. Oke, proses. Ini untuk Pak Sekretaris, ini Komisi C dan Pak Anggota Komisi C, Bapak Dewan Bapak. Terima kasih atas kunjungan Komisi C hari ini di Bapedagibang. Tadi Ketua Komisi C sudah mengatakan bahwa ini bukan hal yang lama tetapi diinovasikan. Nah ini juga merupakan bagian dari inovasi daerah. Orang inovasi, jadi memang pasti inovasi. Ini merupakan bagian dari inovasi sebenarnya. Membuat sesuatu yang baru, meningkatkan sehingga kita mau
seperti yang Pak Sekretaris Bapeda tadi sudah menyampaikan hal-hal yang menyangkut akan bagian-bagian di Bapeda dan serta dengan kekurangan yang kita hadapi saat ini. Adapun untuk bidang kami di bagian Litbang memang ada satu seksi juga yang belum mungkin lupa disampaikan. Itu adalah seksi penelitian. Memang beberapa waktu yang lalu dari Bapeda sudah menyusun seperti kakak ya Pak Nufus, di mana kita berubah nomenklatur mulai dari Bapeda Litbang berubah menjadi Bapeda, karena di provinsi sendiri dia sudah Litbang ini sudah berdiri sendiri menjadi bidang badan riset dan inovasi daerah. Hanya ketika beberapa waktu yang lalu, ketika kami membuat suatu dokumen urgensi kirimkan ke Badan Riset Nasional, mendapat jawaban bahwa ternyata Litbang ini dia masih harus terintegrasi dengan Bapeda. Berarti bahwa untuk kedepannya dia masih harus bersama-sama dengan Bapeda. Dan dalam pelaksanaan kegiatan ini memang agak sedikit berat untuk kita meluluskan akan fungsi daripada Brida ini sendiri, oleh karena ada salah satu persyaratan yang menjadi hal yang memberatkan adalah bahwa kami harus mempunyai minimal ada 3 peneliti murni. Nah, sedangkan di 3 peneliti murni ini swasta atau pegawai? Selama ini kita di Kaimana ini belum ada peneliti murni, tetapi di daerah-daerah lain peneliti murni itu diambil dari akademisi, karena melihat bahwa kemampuan akademisi dia bisa masuk dalam urusan-urusan penelitian. Sedangkan untuk inovasi daerah ini sudah beberapa tahun kita sudah jalankan, dan untuk tahun 2025 ini kita sudah melakukan pengikutan ke inovasi nasional, tetapi untuk nilai kategorinya memang belum disampaikan dari Kementerian Dalam. Beberapa indikator yang memperkuat inovasi kita adalah ketika pada tahun 2023 kita punya inovasi setanah Papua atau di regional 5. Di sana kita melihat bahwa ternyata kemampuan SDM kita sangat mumpuni dan lebih baik daripada daerah-daerah yang lain. Hanya di dalam terobosan-terobosan Pada bidang khusus. Nah, sedangkan pada terobosan-terobosan lain kita masih lemah di dalam mengimplementasikan akan inovasi daerah ini. Oleh karena banyak hal yang mempengaruhi, tetapi salah satu hal yang sangat mendasar adalah bahwa di setiap OPD kita masih lebih terpaku dengan program-program yang sudah sering dilaksanakan setiap tahun. Jadi masing-masing OPD ini ketika mereka mengusulkan program atau kegiatan, nah di tahun yang berikut itu lagi yang ditampilkan pada jadi dinas pendidikan kesehatan. Jadi seolah-olah kita tetap berada pada zona yang nyaman ya. Kita sudah tahu titik lemah dan keuntungan daripada kegiatan. Mungkin itu saja yang bisa kami tambahkan. Ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, disampaikan sebentar sehingga diskusi kita lebih terima kasih. Dari bidang mana tadi? Di bidang Litbang dan yang dari bidang yang lain. Iya. Terima kasih Bapak. Bidang boleh. Pengen dari dan jadi izin Bapak, beberapa hal di kami terutama itu yang mungkin bisa jadi perhatian. Pertama sisi struktur kami, cuman di SDK kami itu kepala seksi itu yang bidang itu cuma 2 langsung itu. Sementara 16 tugas itu sebenarnya teman kami hasilnya 3 sebenarnya kalau memang di PA ya, di TPA di nomor seksi ya sebenarnya semuanya 3, cuma lanjut kami memang dibuat cuma jadi 2 Pak.
dalam sisi efisiensi lagi baik dari dalam pelaksanaan tugas dengan agak ini dia sedikit dengan Pak Seksu sampaikan sedikit ngos-ngosan Bapak. Terus kendalanya ya kemudian ada beberapa kepala itu kosong Bapak, seperti di yang kosong sebut itu kosong ya, sama sekali tidak ada kepala seksi. Beliau orang lagi Cuma ada pengen Dan kepala seksi seksi yang tidak ada ini juga sama sekali dua bidang kepala bidang yang langsung urusan dengan buah dengan kepala seksi sama sekali. Itu terkait pegawainya Bapak, memang SDM-nya kita strukturnya belum terisi baik, kemudian strukturnya juga cuma 2 kepala seksi yang memang agak berat. Kemudian seingat saya dulu itu ada rencana pimpinan sebelumnya untuk mau menggabungkan kantor inspektorat yang berbeda di bidang keuangan, memang mudah komunikasi Bapak untuk mudah mempercepat proses ini. Itu maksudnya ada mobil mau rencanakan setelah berbeda di desa di kantor baru, cuma kantor baru direncanakan sampai samping pegawai keuangan Pak. Itu di tahun 2022 beliau sudah sarankan untuk kita buat perencanaannya. Cuma mengingat pelaksanaan kami belum bisa mengusulkan, karena kita tidak bisa egois juga Pak. Karena kami itu mungkin kendala, memang kami harus perlu untuk ke DPR ya, keuangan kerja ini kan 3 ini satu tadi kita keuangan Satu nyawa, satu nyawa. 3 badan 1 nyawa. Karena semua dokumen kami keuangan nanti pasti review ya. Kami jadinya keuangan ya, lepas tinggal itu saya seperti apa saya Apa sudah? yang Satu kompleks. Nah, kita yang mungkin bisa dibangun efisiensi anggaran mungkin bisa dalam satu bangunan aja Pak, tidak perlu dibangun terpisah-pisah. Itu untuk perencanaan dulu mungkin. Itu yang kita punya, kita bisa mempermudah komunikasi dan akses dengan lain. Tapi juga memiliki ruang yang representatif. Ini semua hampir kalau Bapeda, keuangan, inspektorat semua TPA ini. Iya, Kalau TPA dia digabungkan satu, maka pasti tapi kan sekarang dalam rumusan pembangunan baru ini kan tidak lagi sekat-sekat, iya. jadi tidak boleh banyak lagi sekat. Jadi kalau dihitung dari sisi pembiayaan cukup murah. Kenapa dia murah? Untuk fisik ya, dia murah karena tidak ada sekat seperti yang sekarang ini. Ini sekat ini dan itu pembiayaannya besar. Kemudian pengawasannya juga itu. Jadi nanti desa ini dia turun 1 kali. Sebenarnya gampang sebenarnya. di vertikal. Ya, dia vertikal. Cukup ya? Yang lain? Akmal, Ahmad? dari beliau kepala bidang Panelton berangkat sekretariat yang saya wakili dari fisik sarana dan prasarana. Saya hormati Ketua Komisi dan para anggota Komisi. Ini saya Kasubit dari bidang fisik dan prasarana. Kebetulan Kepala Bidang mendampingi kami di bidang fisik yang namanya fisik dan bidang infrastruktur, tapi kami kebanyakan lebih fokus ke tata ruang. Mengenai rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang. Tahun ini kami juga kegiatannya menyusun RDTR kawasan pariwisata berturisme. Sekian dari bidang fisik dan prasarana. Kembalikan kepada Bapak. Jadi mungkin Ibu Kasbah keuangan, Kasbah perencanaan. Saya nanti minta tolong ya. Nanti koordinasi untuk bagian tata ruang wilayah dan ini khususnya tata ruang wilayah. Saya minta tolong buat dalam catatan komunikasi dengan perumahan. Perumahan ini berkaitan dengan kawasan kumuh. Di kelurahan ini ada 4 kawasan kumuh, 1 di kota, 3 di Proyek. Saya minta tolong nanti di
karena ada perda yang beliau ada kasih masuk perda nomor, belum ada nomor, tapi sudah dibahas tahun 2023. Ini perda turunan, undang-undang turun dari undang-undang nomor 1 tahun 2014. Undang ini sudah lama, tapi kemudian perdanya baru diajukan itu 2023. Jadi nanti tolong untuk kemudian dilihat itu, kita tunggu. Kita turun ini baru ketahui sebenarnya. Kalau tinggal di kantor dan DPR juga tidak tahu. Jadi nanti katanya menyangkut wilayah, kata wilayah kan? Nanti saya minta tolong itu supaya jangan sampai mereka dari sisi teknis tidak memahami, ataukah mungkin RT RW kita dalam pandangan pendapat dia itu berbeda dengan apa yang mereka tuangkan dalam perda itu berkaitan dengan satu kebutuhan wilayah 3RT yang wilayah ini. Ya, tolong. Oke, yang lain silakan. Mohon izin Bapak Sekretaris, karena Bapak Ketua Komisi C dan para anggota ini. Di sini saya sampaikan dulu kemarin waktu pembahasan itu saya tidak sempat hadir masalah pembahasan tentang prognosis di DPR. Itu saya sedang perjalanan untuk mengikuti kegiatan pemahaman. Sudah, Ketua Komisi bilang aman. Aman. Kalau di Komisi C aman. Ya. Terima kasih. Sebab umum. Sebab umum. Baik, mohon izin Bapak Pimpinan, Ketua Komisi C dan Bapak dan anggota sekalian. Terima kasih kami dari bagian perencanaan untuk menyampaikan saja terkait tentang poin pertanyaan Bapak yang pertama terkait bahwa Bapeda adalah tipe A. Memang sudah dijelaskan oleh beberapa kabid dan teman-teman di bidang bahwa Bapeda terdiri dari 4 bidang dan 1 sekretariat. Hanya menambah mengulaskan saja Bapak, karena kan pertanyaannya ini berdasarkan pertanyaan Bapak yang pertama bahwa kita di Bapeda adalah masuk dalam tipe A, tetapi secara operasional bisa saja dia tidak masuk dalam tipe A, bisa saja dia jadi tipe B. Nah, untuk itu mungkin kita mengulas kembali bahwa Bapeda terdiri dari 4 bidang, bidang pengendalian, bidang litbang, bidang ekososbud, bidang fisik prasarana, dan tambah sekretariat, jadi ada 5. Lalu di antara 4 bidang ini ada 1 bidang yang sama sekali tidak terisi seperti yang sudah disampaikan, lalu ada 1 bidang yang hanya terisi 1 sub dan dua bidang yang terisi 1 bidang terisi lengkap, satunya sekretariat juga terisi lengkap. Sehingga dari persentasinya itu ada 63% dari keterisian untuk pelaksanaan tugas-tugas pokok Bapeda itu sendiri. Misalnya kita kan harusnya ada 11 sub, tetapi yang terisi cuma 7 sub. Jadi kita kan cuma terisi 63% dari 100% yang harus. Iya Bapak, dari hitungannya saya dari 11 sub itu hanya terisi 7 sub. Jadi kita hanya memenuhi target 63% untuk pelaksanaan tugas-tugasnya kita. Sehingga kekurangan dari persentasi 100% ini itu dilaksanakan oleh sub yang ada. Misalnya di Fispra harusnya 2, tetapi terisi 1 sub saja. Akhirnya sub yang tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh sub yang tidak terisi ini menjadi beban atau tugas dari sub yang satunya yang terisi saja dengan PR-nya dikasih, RP-nya iya, iya, sehingga pada itu intinya begitu. Pada intinya seperti PR-nya dikasih, yang bobotnya bertambah. Iya. Ya,
memikul beban berat, tetapi kemudian tidak dibarengi dengan kesejahteraan. Ya, itu Karena sudah. uang terbatas itu. Ya, seperti Ini itu bagus. Bapak. Ini Jadi sepertinya harus dilengkapi supaya ya, karena kan kita terkait tentang Bapak punya usulan bahwa kesejahteraan aparatur itu perlu juga diperhatikan. Ya. Seperti itu Bapak. Jadi mungkin itu usulannya kami bahwa proses ini harus segera cepat dilaksanakan untuk melengkapi sub-sub yang ada, melengkapi bidang-bidang dalam melaksanakan tugas ini, karena itu juga salah satu untuk kesejahteraan aparatur. Karena kan kita juga perlu mempertimbangkan tentang kesejahteraan. Mungkin itu saja Bapak masukan dari kami di bagian perencanaan. Terima kasih Bapak. Kita berikan aplaus untuk Orang mau izin nanti Pak Guntur sudah datang. oh, Pak Guntur, aduh, laki-laki. Adik mari, di depan. Pak Guntur di sini. Tidak, adik, ibu tetap. Tinggal tambah kursi satu Pak Guntur. Jangan mundur. Kalau pimpinan tidak boleh di depan, harus mundur. Ya, menambah pimpinan jauh lebih bagus. Silakan. Pak Guntur yang terakhir, suku makan suku. Ya. Yang luar dari itu ya, Pak tidak salah, bukan KKN. Kakek itu kan. Silakan Adik. Panggil Adik saja. Baru jam nanti mau lewat. Silakan. Terima kasih Pak. Panggil kakak. Terima kasih kakak. Dari saya tidak ada masalah. Aman itu. Secara kinerja tupoksi kami aman. Secara personil yang tadi disampaikan oleh Kasubag Umum, kalau di saya itu ada di dalam bidang ini khusus pertanian pemerintahan ada 2 subbidang, tapi pejabatnya belum terisi. Itu saja. Tetapi kalau secara tupoksi kinerjanya aman. Sekian, terima kasih. Ya, kita bicara satu demi satu dulu. Kehadiran kita di sini saya ulangi lagi tadi awal bahwa bapak-bapak yang berdiri ini kantor dibentuk berdasarkan peraturan daerah. Kita fix itu dulu. Peraturan daerah siapa yang mengikuti, siapa yang menandatangani, DPRD. Produk hukum ini dilaksanakan maka harus diawasi. Ditindaklanjuti dengan pengawasan, dan pengawasan itu tidak ada pada pemerintah, ada pada DPRD untuk peraturan daerah ini. Kalau pengawasan, pemeriksaan dan lain sebagainya itu hal yang lebih spesifik ya, misalnya inspektorat dan itu hal yang lain. Tapi pengawasan dalam bentuk peraturan daerah ini, salah satu ini yang kami turun hari ini. Perda kita buat, kita kasih turun, kemudian perda ini setelah ditetapkan, pemerintah daerah lambat dalam pengisian jabatan-jabatan. Akhirnya kemudian beban itu, satu orang bisa memikul 2-3 beban, padahal gajinya sama, tidak berubah. Oleh karena itu kami juga meminta dukungan ke Pasek. Di semua kantor saya minta itu. Semua kantor yang kami ketemu hari ini, kantor terakhir di sini, dinas terakhir sini, saya minta untuk kemudian membuat penjelasan teknis berkaitan dengan peraturan daerah yang saat ini belum dilaksanakan secara utuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan yang tadi 0,00000 itu. Itu poin pertama. Poin kedua, karena ini menyangkut sumber daya manusia, orang bilang tidak naif. Tidak naif, kemudian Pasek meminta untuk jabatan ini ditaruh orang ini, taruh orang ini, taruh orang ini. Ini kan usulan yang disampaikan oleh DPRD, komisi yang mengusulkan atas hasil kunjungan kerja. Setuju teman-teman? Komisi C. Komisi C. Betul bahwa dalam bidang aparatur ini bukan kami punya wilayah. Bukan kami punya wilayah. Tetapi kami ini dari sisi Undang-Undang 18 yang kemudian melahirkan tata tertib, maka kami ditugaskan untuk menjadi mitra untuk dinas ini, dinas ini, dinas ini, dinas ini. Kami turun hari ini, kami juga boleh bicara tentang bagaimana jabatan di situ, mengusulkan pejabat di situ. Karena kekosongan jabatan ini, yang mungkin pemerintah daerah belum berpikir sejauh itu, yang kemudian membebani, dia tidak membebani. Perda lahir, kemudian dia naik tingkatan A, B, C, D, dan seterusnya.
untuk kesejahteraan pegawai. Itu salah satu bagian dari itu. Jadi Pak Sekretaris dan Kepala-Kepala Bidang, saya minta tolong, karena ini berkaitan dengan nanti kita menghadapi APBD perubahan. Dalam mekanisme rapat di sana nanti badan anggaran, habis badan anggaran, setelah itu ketemu kembali ke komisi. Komisi kami tidak akan bicarakan menyangkut isi di dalam karakter apa itu draft rancangan dan BPS APBD perubahan. Kami tidak bicara. Kami bicara tentang bagaimana orang-orang yang disiapkan untuk mengelola itu, dinas yang mengelola itu, dia siap atau tidak? Dia sejahtera atau tidak? Dia difungsikan maksimal baik atau tidak? Nah, kami turun hari ini meminta informasi itu dari teman-teman. Kenapa kami minta informasi itu? Supaya akurasinya benar 100%. Kalau salah, Bapak yang salah. Walaupun itu nanti pendapat umum Komisi C. Nanti Bapak dong yang pasti diundang oleh Bupati dan Pak Edwin, Bapak dong nanti jawab. Dan kamu jawab tidak betul, dasar itu ketong tolak APBD perubahan. Nah, APBD perubahan untuk siapa? Jadi jawab baik-baik lah, bahwa ini masih kurang yang isi. Dan saya minta kalau bisa, Bapak dong tulis nama. Di bidang ini kami minta orang ini. Orang dalam sini sudah yang sudah tahu tugas, memenuhi pangkat, memenuhi. Tujuannya apa? Untuk efektivitas. Dia sudah tahu yang tugas tadi bilang itu kerja setengah mati. Ada orang masa saya kerja juga saya tidak dapat apa-apa. Ini manusia gitu. Jadi saya minta tolong bantu kami itu. Ya, hubungan tiga. Mereka dua itu nanti staf yang menyusun, bukan menyusun, mereka mengerti. Jadi apa yang nanti kami sampaikan di dalam pandangan umum komisi, sedikit berbeda keluar dari materi, tetapi berkaitan dengan hal-hal yang menjadi hal yang wajib. Ini dia urusan apa? Wajib, pilihan, urusan penunjang, tetapi dalam kedudukan skala prioritas penunjang utama. Kemudian yang terakhir dari saya nanti di tempat pemain berkaitan dengan Renmas. Saya punya kerinduan sih, ini kerinduan. Pegawai harus sejahtera. Saya dari awal kami komisi anggota DPRD juga menjadi bahwa hampir semua pegawai itu kredit. Saya bilang nggak, saya membentuk kredit sampai 2034. Saya mencari ini, Pak. Yang hari ini pemerintah sudah mengambil langkah itu dalam TPP, Kak, sebagai salah satu langkah. Tapi apakah ada langkah lain tidak? Misalnya begini, Renwas itu bisa disokong tidak oleh dinas teknis terkait. Kemudian, kalau bisa, jangan diserahkan ke pihak ketiga. Supaya dana itu turun Renwas dan lain sebagainya itu bisa menjadi bagian untuk mensejahterakan pegawai. Pegawai bisa turun di situ karena ada uang Renwas dia bisa turun. Ini pikiran dari Komisi C. Karena kalau sebenarnya ada undang-undang yang bisa disyaratkan, memberikan perlindungan terhadap, memberikan kepastian dan legitimitas. Coba dari Bapeda bagian perencanaan ini searah dengan Komisi C atau tidak, tetapi kami tetap mengajukan itu. Baru kita mencari rujukan hukum. Tapi menurut saya ada rujukan hukum. Allora, dari punya soal atau kompetitif, kalau tiap satu uangnya dari kantor terus dikerjakan oleh kantor, mungkin nanti teknis itu bisa jelaskan ini. Kami akan mencoba mendorong itu supaya harus lagi. Bangun terkait Renwas harus nanti berlakukan oleh dinas sendiri bisa Pak. Makanya dulu tuh ada jabatan namanya direksi lapangan di dinas dinas itu. Jadi kalau
dia mau soal relatif saja dari 6%, silakan lepas. IP1 itu dia sendiri. Atau IP2 dia dinas itu tidak mampu, dia ke dinas IP2 atau dinas lain yang mampu untuk lakukan renov. Bisa yang penting dia punya tenaga yang sesuai dengan apa? Kayak ya dia ada SKT yang tenaga terampil, tenaga ahli. Kalau dia punya sudah itu, pokoknya dia Bisa. Berarti kita sepahaman. iya DPRD berpikir baik kok. betul sekali, itu bisa mendukung Australia. Mendukung kesejahteraan pegawai. Dan itu yang berpikir itu hanya Komisi C. Tidak ada DPRD yang lain berpikir. Padahal itu wilayah tugasnya Komisi A. Tapi karena Komisi C nya atas usulan Pak Wakil, Ketua dan Pak Sekretaris dan anggota ya, saya akan bawa itu dalam pandangan umum Komisi. Sebenarnya yang produk kompleks Bapak, kalau yang satu kompleks, jangan. Kalau yang Nanti pada saat saya menyusul itu saya akan konfirmasi dengan Bapak. Supaya kemudian jangan saya ke dalam memberikan pendapat itu bertentangan dengan aturan biasa. Tetapi kalau ada landasan hukum yang kemudian menjadi pedoman bagi kami itu kami dorong. ini kalau PU dengar terus Ya, PU ini itu yang kami kemudian tahu nanti PU terakhir. begitu. Tapi intinya bahwa kalau dia tidak, kami juga nanti mengevaluasi. Karena ini pikiran dari kami. Kalau pegawai tidak sejahtera kami minta tarik. Pegawai tidak sejahtera kami minta tarik. Kalau tidak kami juga tidak bermanfaat untuk pegawai negeri. Karena pegawai negeri itu kelompok orang-orang intelektual yang miskin. Minta mahkamah ya? Betul ini. Karena ada di kantor tertutup bilang tanggal 15 bukan setengah mati. Iya, mau kemana lagi? Pemerintah bukan di Singapura ini. Ya busuk-busuk begini ambil lem panas di Singapura ya saya mengerti lah. Kalau di Singapura itu kau kerja berdasarkan atas kau punya kehadiran, kau punya harta hasil dan lain sebagainya. Gitu. Yang ini kami juga mau terapkan di DPRD. Jadi anggota DPRD yang tidak datang sidang jangan dapat uang. Itu pun kami usulkan nanti. Komisi C mengusulkan itu dalam rangka peningkatan. Jadi jangan kasih naik ke gaji, tapi kasih naik kehadiran anggota DPRD dan anggota fraksi komisi yang kreatif kerja turun kayak begini itu menjadi hitungan supaya nanti jangan marah. Oh tidak kerja tapi ini dibayar atas kinerja sama dengan TPP naik dibayar. Jadi kita pakai TPP masuk ke DPRD nilainya mbak kita bicarakan gitu. Jadi yang itu nanti saya minta ya. Dan saya pada saat saya susun saya komunikasikan supaya di sini ada renyos juga. Tidak ada proyek. Tidak ada ya. Tapi ada sekolah dong, gajian yang sekolah juga Bisa kan? Kalau dengan dasar itu dan kemudian keluar perbu, kita dorong untuk perbu keluar. Kalau perbu keluar dengan dasar itu maka teman-teman semua sejahtera. Ini dari saya sih itu. Yang lain-lain kan itu ibu apa itu susah. Kemudian dukungan peralatan, Bapak dong belum bicara secara spesifik apa yang harus kita dorong dan itu diajukan supaya kita dorong. Bapak dong tidak bisa dorong. Saya ulangi lagi biar Edwin ada di situ. Edwin duduk bicara atau sih Edwin bukan yang kasih masuk barangnya, bukan kepala tidak bisa. Jadi harus yang menyuarakan itu kau punya mitra. Kau punya mitra itu siapa? Komisi C. Kami membutuhkan peralatan ini untuk menunjang. Kami membutuhkan ini untuk ini. Kami membutuhkan ini untuk ini. Kami membutuhkan ini untuk ini. Nanti bahasanya Komisi C dalam kunjungan kerja bla 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 meminta. Baru jawaban bupati apa? Nah kalau jawaban bupati kami kejar. Kalau dia tidak masuk di APBD ini kan ketua mencari perubahan. APBD ini kalau dia tidak masuk, ya ketua kasih tinggal sidang. Ada urusan apa? Ini ketua berapa orang? 7 ya. 8 orang kalau tidak ada APBD tidak bisa disahkan. Kurang 1, harus 17 orang. Ya mau boleh. Iya kan? Dan kita kerja ini
untuk kamu sejahtera dulu, pegawai sejahtera dulu baru urus rakyat. Kalau belum sejahtera saya yakin kamu datang kadang separuh datang tidak datang. Karena tidak ada uang bensin Pak. Bensin habis. Itu fakta. Jadi kamu kasih alasan. Dan yang menggerakkan ekonomi di Kalimantan semakin banyak pegawai negeri. Itu kayaknya bu orang mau apa? Stres yang lain mau bicara. Iya, Tidak, saya terakhir dua kali. Belum. Masih jam 4. Jadi untuk saya sampai situ dulu, saya serahkan aja sampai yang mau anggota yang pedang. Baik, terima kasih saya mendahului. Saya makan dulu ya. Baik, ya. Bapak banyak dulu kan. Baik ya, pasien dan teman-teman PD kami hormati. Terima kasih banyak buat penerimaan dan sambutan ya luar biasa. Ya ini sebenarnya saya bukan ada pelari dan yang lain, jadi ini sebenarnya bukan kami setengah berat. Iya. Ibu-ibu pikir orang kasih makan produk lokal. Kita sangat memberikan apresiasi buat pikiran yang luar biasa. Ya ini memang lewat kunjungan kerja ke beberapa orang yang bisa melihat mana yang memang mempersiapkan diri dengan baik, mana yang respon, mana yang itu terlihat dari cara mereka menyambut. Dan Bapak Ibu mungkin yang paling terbaik. Ya, umumnya juga kan ada baik kan ya. Jadi sebenarnya kita ini lebih kepada sharing, cuma karena Pak Ketua kan jenis khotbah di Bapak Ibu sudah pegang, dan saya juga menikmati khotbahnya. Jadi Bapak Ketua ini biasa kadang buat situasi kadang tegang. Saya juga kita santai supaya lebih ini kalau kita nggak bisa beri khotbah karena Mama tidak bisa jawab karena itu khotbah, jadi benar nggak bisa jawab. Tapi kalau kita berikan ruang sharing pasti ya mobil yang lain juga pengen menyampaikan hal-hal atau pun masalah yang bisa dipakai sebagai bahan kita sama dia menentukan solusinya. Jadi Bapak Ibu, jika kami DPR seringkali reses itu menerima aspirasi daripada masyarakat, kali ini kita resesnya ini sebenarnya kita datang dan mendengarkan apa yang Bapak Ibu juga untukkan. Memang Bapak Ibu dengan yang tidak bisa menyalurkan kepada pimpinan yang lebih tinggi, sehingga mungkin lewat kami juga bisa menjadi seorang speaker tentang untuk menyampaikan apa yang Bapak Ibu sampai kepada pimpinan yang tinggi. Jadi kami berharap pertemuan ini hanya berupa mendengarkan kira masukan yang bisa sharing bersama, karena tujuan kami hari ini dengan Komisi C hari ini dengan pos ini yang semua adalah jantan dan dipimpin oleh ya tokoh yang juga sangat jantan ya, biasa beliau biasa bilang bahwa dia paling ganteng di antara kita ya. Karena orang tua kita ya iya saja. Sebenarnya tidak mau iya tapi ya iya. Jadi kita hari ini berpikir supaya kita mau menjadi mitra yang lebih baik. Dia tidak hanya sekedar ketemu Bapak Ibu saat DPU di kantor atau mungkin pembahasan anggaran, tapi kami juga mau menjadi mitra, teman curhat, teman sharing untuk pelayanan, untuk meningkatkan pelayanan, untuk meningkatkan kinerja yang bertujuan untuk kesejahteraan orang Kalimantan. Dan mungkin pada kesempatan ini saya mau sedikit bertanya tentang saya ingin kan saya juga awam tidak mengerti kerja berbeda dengan apa aja ada berbeda dengan limbang haji, saya kurang mengerti tugas misinya dengan baik. Jadi pada kesempatan ini saya biasanya mau memberikan sedikit informasi kerja mungkin yang kedua saya tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Sekretaris terkait kualitas daripada pegawai yang ada di sini. Saya pernah sempat dengar bahwa slogan atau moto apa itu
harus berpikir lebih baik. Nah, pertanyaan itu betul tidak? Maksudnya tidak. Maka kita membangun orang yang memang punya kualitas jauh lebih baik. Jangan sampai slogan saya, tapi hanya satu orang yang mewakili semua orang. Gitu. Jadi ya ini masukan saya saja bahwa ke depan memang khusus Bapeda dengan moto itu memang harus betul-betul memperhatikan staff, nanti betul memperhatikan apa sumber daya manusia yang masuk di sini. Artinya bahwa saya berharap bahwa lembaga ini harus diberikan pemahaman baik kepada eksekutif pimpinan supaya tidak hanya mutasi orang hanya berdasarkan kepentingan politik, tapi secara SDM-nya kan tidak mampu, tapi hanya karena kebutuhan kerja dipindah dimotivasikan tidak mampu. Ini pikiran saya saja. Jadi saya berharap bahwa memang Bapak Ibu sebagai para rencana ini kan suatu yang luar biasa untuk jangka panjang yang baik. Memang membutuhkan orang-orang yang memang punya yang dua hal sebenarnya. Membutuhkan orang sebelum masuk ke kompetensi itu ya pertama kan punya karakter. Jadi kompetensi tanpa karakter yang baik itu tidak, karena kebetulan akademik kan hanya pengalaman 10% saja semua betul. Bisa kita berbeda ini sebagai pemikir, tapi juga sebagai ladder bagi pemberian lain, karena mereka tidak hanya berencana tapi mereka membuktikan dengan cara mereka. Jadi saya itu kembali yang saya itu di harapan saya berharap bahwa kepersoalan yang ada ke depan bisa kita usaha sama-sama bisa hal-hal yang saya pikir itu hanya pertanyaan yang juga suka saja saya kembalikan ke teman-teman lain mau bertunda silakan. Kita bersifat seri, jadi jangan terlalu tegang. Ya, kita mau ya, kalau baik, terima kasih Mas Budiman. Nah, saya pikir sedikit Bapak memang setelah Bapak sampaikan mau berpikir di depan itu memang kami sampai saat ini juga tertulis di nama kita di depan, dan tadi Bapak juga sudah memberikan ujian rupanya Bapeda lebih bagus dari dan Bapeda membuktikan bahwa memang Bapeda sudah berpikir jauh lebih baik. Ini coba guyonan tapi memang juga dibuktikan, jadi dia persiapannya lebih matang. Baik Bapak, berkaitan dengan topoksi Bapeda ini, kami punya Bapeda punya topoksi yang secara komprehensif, secara besar. Garis besarnya adalah berbicara tentang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan. Perencanaan pembangunan seperti yang sudah kami lakukan dan sering kami ketemu tadi Pak Ketua Komisi sampaikan, kita akan sering-sering ketemu karena memang dalam pembahasan keuangan, tetapi juga pembahasan perencanaan dan pembahasan produk hukum yang lainnya pasti kita akan ketemu. Jadi kita memang itu berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan ini dalam berbagai aspek, baik pembangunan fisik tetapi juga pembangunan manusia. Kemudian ada juga fungsi atau tugas Bapeda lain itu adalah penelitian dan pengembangan. Berkaitan dengan penelitian ini berkaitan dengan kajian terhadap semua gaya pertingkatan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan pengembangan dalam hal inovasi dan teknologi, dan juga memanfaat dari pembangunan infrastruktur dan juga itu area tugas dan tanggung jawab kita sebagai Bapeda Litbang. Kalau mungkin ada teman-teman yang mau makan, kadang bicara tentang rencana untuk menempatkan personil dalam Bapeda dengan jabatan maupun jabatan dan juga sudah sepakat. Mungkin di waktu yang berbeda, di waktu yang akan datang bisa jadi untuk Bapeda itu dan di pihak OPD kan khusus bisa jadi harus ada seleksi dulu, sehingga mereka yang masuk adalah mereka yang sudah siap
untuk menyelesaikan urusan-urusan perencanaan pembangunan dan keuangan. Teman-teman yang lain mau menambahkan? Saya ambil satu. Iya. Prolog awal tadi itu sekretaris bicara bahwa terpenuhi kuantitas tapi bukan kualitas. Karena tadi itu cakupan kerja yang kemudian atau beberapa jabatan yang terisi kekosongan dan seterusnya itu sebenarnya intinya itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh para wakil ketua komisi itu menyambut orang yang datang sini harus menerima persyaratan. Cari di keuangan ini sedikit agak susah sih, tapi itu menjadi PR kita dorong, kita bicarakan tuh harus memulai dari bicara, dari bermimpi, karena ini bicara konkretan jadi pas kita bicara mimpi untuk supaya kemudian kita kemudian tadi dijelaskan oleh Pak Sekretaris bahwa ada beberapa bidang tugas yang diserahkan ke PU. Memang tugas DPU Itu tugasnya PU, itu antara lain apakah ya sama tata ruang tata ruang saja. Kalau tata ruang dia tinggal nomenklatur di sini berubah. nomenklaturnya sub bidangnya berubah dan nomenklatur apa namanya bidangnya juga berubah dari fisik sarana dan prasarana di infrastruktur dan lain-lain. Maka kemudian harus bukan lagi sifat ronda, tidak. Perbu dia tingkatan perbu tidak masuk di dalam kategori sifatnya tidak. Supaya kita sependapat dulu, jangan nanti sangat overloading jadi. Maksudnya kita mengambil teman-teman juga lintas operasi toh. Kemudian menyangkut kebutuhan tadi belum dijawab kebutuhan hal yang mendesak dan untuk menunjang kegiatan. Tadi kita sudah bicara dengan kesejahteraan pegawai, kita juga bicara tentang yang menunjang kegiatan untuk berpikir berkisar. Saya silakan. Kami betul semua diberikan nama. Bicara saja. Nanti bilang lagi saya foto, Saya mungkin kita mulai dari mereka ya. Ini hal yang dibutuhkan dan kemudian tidak bisa. Saya ulang lagi, kami ini corong, manfaatkan kami dan kemudian dibaikkan. Bukan Pak Bro, nanti Pak Bro jawab terserah. Tapi usulkan saja kami yang bersuara. Menyampaikan ini silakan. Baik, Pak kita ngomong peralatan untuk itu peralatan sendiri tidak. Untuk peralatan tidak. Ini sudah ruang rapat kita ya kalau ini sudah representatif juga tidak. Tapi untuk sementara begini kami masih nyaman. Cuma kalau kami Zoom agak repot, kami tidak punya peralatan Zoom yang bisa mendukung kami, sedangkan kami sering kali Zoom dengan kementerian ini, dengan provinsi, tapi kami tidak punya peralatan itu. peralatan performa yang di Zoom, tetapi juga kami punya mungkin kita juga punya di perubahan di televisi ya. Mungkin nanti kita mau busuk loh, interiornya lebih cantik lagi, mungkin bapak suka datang lagi sudah lebih baik nih. Tetapi sebagian bukan untuk gaya-gaya ini, bagaimana menciptakan rasa nyaman dalam bekerja sebenarnya. Menurut tadi saya potong tentang begini. Kalau kita pindah dari sesuatu yang besar itu harus dari dalam. Kalau orang masuk dulu ya kesan kantor, wah itu lah. Paling kan mampu jalan terkenal dia bikin. Tidak setuju kalau bikin sesuatu yang
berbeda dari orang itu harus kan menghentikan ya kemampuan itu 2 kali jadi orang itu biarkan sederhana yang penting finalnya orang lain dari rumah juga ya bagus dari rumah rumah saya orang juga nyaman kan Terima kasih Bang. Memang kami teman-teman kami semua juga punya kerinduan yang wow gitu yang bagus. Kadang-kadang kita juga cemburu sama bila-bila lain. Kita nih perencanaan seharusnya kita juga dapat banyak juga. Tetapi rupanya pikiran itu sangat dibatasi oleh kita semua bahwa kita harus menjadi contoh berarti kita yang merencanakan lalu kita sebelum lagi kita mau membuktikan bahwa kita memiliki perencanaan yang bisa jadi contoh buat bila lain. Seperti itu. Tapi kalau Bapak bilang mau dorong, itu alhamdulillah memang kami juga berdoa gitu supaya terrealisasi. Begitu kan teman-teman? Ya, kami tidak anggap ini hanya satu komisi, satu dinas. Seluruh dinas di bawah kami semua berkaitan dengan penanganan. Semuanya. Jadi tidak kalau kami bicara Bapeda saja nanti bilang. Tapi dinas yang menjadi mitra, kami mau turun semua hari ini, kami akan ajukan semua ini ke ABD Kuba. Terima atau tidak terima sebelum penandatangan KUA dan BPS itu hukumnya wajib masih bisa diterima. Silakan yang lain. Kami memang Cukup baik. Pak Garwan ini cukup mengganggu sekali. Yang kantor harus terbuka. Tapi tidak ada yang Tapi ada yang cicil lah yang ini bikin kamu semua Bapak, saya sudah belajar dari pagar di depan sana ke kelurahan dong lompat, bikin tutup juga dong lompat nani. Jadi cuma satu jalan bagaimana mereka itu diarah dijemput jangan ke Aibon, mereka harus dibuat lapangan basket, lapangan futsal satu, olahraga satu di sini, lapangan basket satu mungkin di mana, terus mereka turun dan tiap hari mereka ada di situ, mereka tidak akan ganggu daerah yang lain. Tapi kalau pagarnya apapun caranya pasti jalan naik dari situ, bahkan tidak ada yang masuk di situ dan dia aduh di dalam pagar itu. Begitu. Semua, kalau sini pencuri juga ada CCTV langsung di ya. Tadi kita sudah lihat di kalau itu pelajari nanti langsung di sini jadi tangkap penjahatnya dapat. Jadi yang itu saya tolong. Saya tidak usulkan. Baik, begitu sudah. Karena pakai itu tidak tadi banyak. Ya, tapi ini saya mintanya saya umum, saya sudah catat dan saya tunggu. Tolong Pak Sekretaris mereka susun yang tadi itu. Setelah itu diserahkan, dikasih nomor HP. Karena nanti kita akan bawa dalam pandangan umum komisi C. Berkaitan dengan APBD perubahan. Begitu. Dan yang terakhir dari saya selain Ketua, pertama menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Karis, salam hormat, salam kangen Pak Muhammad, dan terima kasih semua bidang pegawai yang ada di sini ya dapat menerima kami kita bisa berdiskusi. Kantor komisi kantor DPRD itu merakyat. Komisi C itu terbuka, setiap jam kerja kami ada di sana, kita bisa komunikasi apa saja. Kami di sana bukan tempat mengelola uang, tapi menerima aspirasi. Siapapun datang, kami menerima dan pasti kami menindaklanjuti. Pasti. Komisi C itu mungkin Bapak pernah bosan kan? Ketemu dengan komisi C. Karena selalu ada komisi C melakukan rapat dengan pendapat RTP. Kemarin hari ini turun, sebagaimana yang tadi sampaikan oleh Pak Wakil Ketua, kami turun untuk menangkap aspirasi masyarakat. Hari ini, 2 hari ini kami menangkap aspirasi dari Prabowo Sepil Negara yang merupakan mitra kerja kami
Jadi kami juga harus tahu mereka itu yes, karena kami akan menyuarakan semua supaya semua itu rada. Jangan nanti pegawai negeri bilang begini, orang itu kan dulu diri sebelum tidak pernah. Nanti sampai DPD bapak marah-marah ketemu. Padahal tidak belum juga ketemu DPD final. Kami komisi C mencoba mengubah itu turun dengan memperjuangkan. Nanti bapak masih dong yang jawab, tapi kalau jawab tidak ditulis, APBD tidak jadi, perubahan tidak jadi, tidak lulus ini. Saya pikir itu dari saya. Ingin saya sedikit saja, terakhir dari saya, ya, saya dan semua saya ini ketimbang dari komisi C, kami berharap bahwa kita bisa membangun komunikasi. Jadi saya berharap bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapeda yang menyentuh langsung kepada masyarakat, ya kami minta supaya kami juga dilibatkan. Minimal kami hadir tidak mendampingi saya, karena kami juga punya konsekuensi masyarakat, bukan supaya pencitraan supaya tidak, tapi kita minta. Jadi Bapak Ibu bikin kegiatan yang menyentuh langsung di wilayah mana, ya cek komisi C siapa punya wilayah dapur pemilihan. Ya kita mungkin tidak punya anggaran untuk lain, tapi itu kan bisa nebeng menghadirkan jika tidak ada kesibukan lain, supaya kita sama-sama bisa saling bekerjasama. Ketika ada hal yang kami juga langsung bisa menyerap aspirasi, dan kita bisa sama-sama berkolaborasi. Jadi tidak hanya sifatnya kerjanya hubungan di kantor saja dan pembahasan saya, tapi harus jauh lebih daripada tujuannya apa ya, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Jadi saya berharap seperti itu. Kami berusaha sekarang dengan berpikir bahwa kami yang datang dan menawarkan ini bahwa apa yang bisa kami bantu. Bukan Bapak Ibu mau cacar dewan lagi, tidak, kami sekarang mengubah mindset kami supaya dan orang menganggap bahwa kami ini, seringkali orang bilang bahwa dewan itu coret itu lain lain. Ya mungkin orang, tapi kita hari ini berenam orang ini, kami sekarang berubah mindset supaya kami mau mendekatkan diri lebih kepada mitra, memberikan pelayanan yang terbaik masyarakat. Dan seringkali kalau Bapak Ibu KPD tidak mendukung kami, masyarakat tidak tahu kalau kami juga sebenarnya punya andil dalam kesusahan daripada Bapak Ibu yang berprogram. Dan kami sama berpikir menetapkan APBD sama sen, tapi ketika kegiatan jalan Bapak Ibu saya yang dipuji, kita tidak, karena kita tidak terlibat. Jadi kami minta supaya kami juga bisa dilibatkan, supaya supaya masyarakat tahu juga bahwa kita juga mengambil adil peran sebagai wakil rakyat, juga membuat hal yang berdampak bagi mereka. Sekali lagi bukan supaya pencitraan, tidak. Bukan kita tidak sesuatu baru kita hanya tempel orang pun di bawah diri juga kita, tapi kan kita sudah dari awal sudah punya sebuah komunikasi hubungan kerjasama mitra, sehingga kita berharap berjalan juga seperti itu. Saya pikir begitu, itu Ipon dari kami Komisi C. Terima kasih sekali lagi untuk pelayanan dan sambutannya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih. Kalau saya kembalikan, Baik, ada hubungan ada usulan. Oh siapa? Sama kita yang tuntas apa? Pak Habib itu tuntas silakan. Hambal saya dan saya, kalau bisa bukan hanya saya terakhir lihat, tapi hubungan buat kami saya juga. Ini ada lembaga hukum yang beri kami saya. Kalau bisa ada lembaga yang beri kami ketika masalah temuan atau segala, saya nanti ada yang beri kami. Saya di pihak maupun kami ada yang pilih. Kalau kami tidak lingkungan, enak yang untuk kami saya. Apabila terjadi masalah, itu saya ya, di perlindungan bagi ASN ini dalam spesifik tertentu melaksanakan tugas dan terdamping dalam hal hukum. Bagian hukum itu kan ada di sini. Bagian hukum pemerintah daerah itu dia kan mengkategori pelayanan publik. Kalau kemudian nanti ada pemerintah daerah menggunakan pihak lain sebagai kerjasama permanen dalam rangka menjadikan mereka sebagai
pembela hukum pemerintah daerah mungkin itu bisa. Tapi ini usulan untuk disampaikan kan, kita harus usulkan. Iya, yang penting kerja baik-baik saja. Saya minta maaf, saya mantan anggota DPRD. Teman-teman mungkin belum pernah saya yang sebelumnya di tanah masih di atas. Saya mengingatkan salah satu pegawai negeri, 2 pegawai negeri. Saya yang mengingatkan. Saya bilang, Pak, jangan begitu. Dia pukul meja bicara. Saya keluar dan saya bilang begini. Saya bilang sama satu orang hari itu. Saya bilang, saya berhenti dari DPRD, oh ini masih masuk penjara. Pas masuk penjara. Karena DPRD ini kan dia turun ke kampung. Dia turun ke kampung, dia lihat ada proyek, ada itu, ada disebutkan dalam pertanggungjawaban lapangan kosong. Ya, banyak kondisi supaya lihat. Tapi kalau kemudian ada hal-hal yang ini ya menentukan, kami akan dorong itu ya. Saya pikir itu masih kami dong, tapi akan sampaikan tapi dalam nanti sesuatu yang jangan sampai nanti jawaban pasti lain, tapi kami akan bicarakan ini. Ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, saya masih beri kesempatan jika ada yang mau sudah tahu nanti juga sudah bicara sudah itu kan beliau sudah jalan waktu apa itu kita harus sampai ini tadi telat. Kamu tutup telinga dulu ya. Kalau kemarin itu Kalau kita proyek itu boleh. Cukup kan? Teman-teman itu di belakang. Bagus. Asik. Nah, dom, waduh. Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih atas kunjungan dan diskusinya yang begitu bermanfaat, begitu luar biasa bagi kami. Kami juga berharap bahwa apa yang telah kita diskusikan dan apa yang akan kita memberikan masukan saran yang bisa Bapak-Bapak dari Komisi C bertindak dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kami, mungkin untuk bisa mendorong supaya kami juga punya kerinduan untuk bagaimana dengan fasilitas dengan lain sebagainya, ya kami juga mengalami hubungan ini juga bisa berjalan. Tadi juga sudah tampil tentang kantor juga sebenarnya ada kunjungan ya kita polisi itu dia bapak polisi itu juga lembaga polisi yang juga info di atas sehingga pengembangan sumber daya manusia melalui workshop juga bagi teman-teman di Bapeda juga dalam kami harap sampai seperti kami mohon bantuan Bapak dari Komisi C untuk bisa membantu kami supaya kami juga membuat kerja yang representatif, kami juga punya kualitas sumber daya manusia yang siap untuk membangun kabupaten Kaimana. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan kepada kami. Kami juga bersyukur karena bisa bertemu dengan Bapak-Bapak langsung, karena tidak semua teman-teman bisa langsung bertemu. Memang ada kadang kita akan diundang, tetapi undangannya pasti terbatas. Tetapi saat ini teman-teman yang tadi bisa langsung bersentuhan, bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi langsung. Terima kasih untuk semuanya dan kita mengucapkan terima kasih buat para kepala bidang, para kepala sub bidang, kepala subbagian, teman-teman staf yang hadir. Terima kasih atas dukungan terhadap pertemuan ini. Ke depan Bapeda akan membenahi dan menjadi yang lebih baik. Mungkin saya dari kami, kalau nanti ada lagi akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kita sekali. Ada kejutan untuk sang siapa? Saya cuma menggunakan apa yang tadi disampaikan itu dibuat dalam prolog
pendapat nanti bekas sama kita sama ikut nanti Pak beliau pun nomor ya juga dikasih baru promosinya juga nanti kita jangan sampai ada yang terlupa atau mungkin kita pergi masih ada pikiran-pikiran lain yang masuk yang dibuat cetakan kami silakan bebas masuk tugas kami akan kemudian membacakan pimpinan ya ini di GoPay ini video langsung spontan subuh berdoa kita lupa karena khotbah panjang gitu ya oh ya jadi tadi kan beliau soal kan tutup dengan doa jadi di GoPay tadi kita doa tutup biasa diingat mungkin kali ini karena keladi kan rangkaian kegiatan ini dengan doa tadi terima kasih Bapak ya. Kota ini kau suka kali ya.